Yo guys, lineup terbaik Sony di jajaran wireless headphone-nya finally kembali hadir setelah terakhir ngerilis produknya 2 tahun yang lalu. Yoi, WH-1000 XM5. Sejak XM3 maupun XM4, K2G udah jatuh cinta banget ya sama produk headphone Sony di seri yang satu ini. Kombinasi antara sound quality yang TOP, ANC yang class leading, serta fungsionalitas dan juga call quality yang bagus menjadikan lini headphone ini menjadi rekomendasi termudah bagi kami untuk diberikan kepada orang ketika seseorang mencari sebuah headphone yang bagus. Well, hal itu menjadikannya lebih sulit lagi bagi penerusnya untuk menghadirkan produk yang lebih baik lagi, bukan? Ya udah, kita lihat aja seperti apa experience K2G setelah menggunakan Sony WH-1000 XM5 ini dan apakah masih semudah itu merekomendasikan headphone yang kece ini. Hal pertama yang menurut gue berhasil diimprove lebih jauh oleh Sony adalah desainnya. Sony berhasil membuat WH-1000 XM5 lebih futuristik dan elegan, dan membuat smooth lekukan-lekukannya dan mensimplify engsel-engsel yang sempat ada di XM4. Ya, nggak kayak XM4, XM5 nggak bisa ditekuk lagi ketika disimpan. Kekurangannya ya jelas lebih ribet dibawa kemana-mana, makan tempat. Case-nya pun jadi lebih besar karena headphone-nya nggak bisa dilipat lagi kan. Pertama kali megang, gue merasa XM4 lebih premium di tangan. Sebagian karena beratnya yang semakin ringan. Namun setelah beberapa lama menggunakan, gue memahami perubahan ini. Ya gimana pun juga, sebetulnya feel di tangan nggak sepenting feel ketika dipakai di kepala. Kombinasi earpads empuk yang dibalut dengan kulit sintetis, yang mana juga membalut headband beserta memory foam di tengahnya, bikin memakai WH-1000 XM5 berlama-lama nggak masalah sama sekali. Jepitan capsnya juga pas, nggak bikin sakit. Sementara fittingnya juga cukup secure di kepala gue. Yang nggak kalah keren adalah headband adjusting yang sekarang menggunakan ABS slider yang smooth dan bisa di-adjust secara presisi menyesuaikan kepala kita. Sony berhasil menaikkan level ANC-nya. Kalau dulu di XM4 suara higher frekuensinya masih sering bocor, sekarang di WH-1000 XM5 low, mid, high frekuensinya kena semua berkat V1 chip serta penambahan 4 mikrofon tambahan, jadi total ada 8 mics. Prakteknya, ketika gue nyalain ANC di tempat yang berisik kayak di cafe semi outdoor gitu, suara sekitar bener-bener kelimit. Gue baru berasa ada sayup-sayup suara masuk kalau kondisi udah super rame. Terus di rumah, baik suara PC maupun AC gue secara keseluruhan gone. Kalau gue pakai di mobil, suara mesin juga secara keseluruhan keblok. Yang impresif juga adalah ambient mode atau transparansinya. Dengan penambahan mic tadi, gue merasa ambient mode-nya lebih real. Nggak terlalu terdengar kayak hasil rekaman banget. Gue pribadi happy ya, karena gue lebih suka menggunakan transparency mode ketimbang ANC off atau ANC on di mayoritas keadaan. Lini audio Sony itu identik dengan fitur-fitur berlimpah dan berguna. Gue nggak melihat ada peningkatan secara jumlah fitur, namun peningkatannya datang dalam bentuk kualitas fiturnya. Pertama, fitur Speak to Chat-nya. Fitur ini gunanya untuk otomatis pause music dan menyalakan ambient mode pas mendeteksi suara kita berbicara. Jadinya bisa ngobrol dengan orang lain dengan mudah juga. Delay antara kita pertama mulai ngomong sampai mode tersebut aktif semakin singkat, serta sensitivitasnya juga lebih akurat. Sebetulnya ada satu cara lagi yang lebih manual ya, yaitu dengan menutup ear cup kanan. Kedua, wear detection-nya semakin presisi ketika pause and play music, misalnya kalau kita nyopot headphone. Lagi-lagi, peningkatan kecepatan detection-nya patut diapresiasi. Ketiga, kemampuan untuk terkoneksi ke multiple device. Gue sering banget gunain fitur ini kalau lagi kerja pakai laptop, play music dari laptop, namun tetap harus sigap pas ada yang telepon di HP. Ya, pada dasarnya bekerja dengan sangat seamless dan baik. Cuman kekurangannya kita nggak bisa pakai codec LDAC kalau lagi terkoneksi dengan multiple device. Ada juga 360 Reality Audio yang belum sempat gue coba karena compatible dengan music streaming services yang gue nggak langganan kayak Deezer 360 dan Nax. Ngomong-ngomong soal voice call, bagian ini yang gue merasa ada jump cukup signifikan. Lawan bicara gue nggak pernah komplain suara nggak jelas atau gimana. Ini berkat fitur Sony Precise Voice Pickup Technology yang menggunakan 4 beamforming mics, AI noise reduction, serta wind noise reduction juga.
Untuk ketahanan baterai, gue nggak pernah khawatir. Kita bisa mencapai angka 30 jam dengan sekali cas, dan itu pun udah menggunakan fitur ANC dalam pemakaiannya. Selama pemakaian, gue jarang banget ya ngecas WH-1000 XM5 ini. Kalaupun butuh ngecas, dia support USB PD fast charging yang bisa memberikan 3 jam extra playing time cuman dalam waktu 3 menit ngecas. Nice! Fitur yang nggak kalah penting adalah kodek. Tentunya, WH-1000 XM5 memberikan the best kodek saat ini, yaitu LDAC atau LDAC yang mampu mentransfer data up to 990 kbps. Klaimnya dalam speed tertinggi itu kita akan mendapatkan audio 96 kHz 24 bit. Selain LDAC atau LDAC, tentunya ada AAC untuk connect ke iOS dan SBC yang lebih universal. Yang jelas sih kalau kita terkoneksinya ke LDAC atau LDAC memberikan sound quality yang lebih superior. Sayangnya buat iOS user kayak gue masih harus stuck dengan AAC yang sadly nggak bisa kasih sound maksimal. Untuk delay, LDAC masih ada jeda kalau dipakai buat gaming. Nonton sih aman ya. Ngomongin sound quality, 30mm dynamic drivernya mampu memberikan sound yang oke out of the box. Loh, kok cuman oke? Ya santai, kan gue bilang oke kalau out of the box. Tanpa EQ. Tanpa EQ menurut gue soundnya terlalu warm, cenderung dark. Semuanya berasa ketutup dan juga kayak di tengah gitulah. Rada kurang cocok ya sama kita yang suka sound dengan karakter netral dan sedikit warm. Walaupun begitu, secara detail di berbagai frekuensi dan timbrenya enak banget. Nggak berasa metalik sama sekali. Cuma begitu gue apply EQ, semua berasa lebih kebuka, fun dengan extra clarity dan detail. Dengan EQ, gue juga berhasil nambahin punch dan dynamics yang kurang dari stock settingsnya. Soundstage-nya menjadi lebih luas, serta separasi yang lebih terdefinisi. Intinya, sound quality WH-1000 XM5 bagus. Cuman buat selera kita yang juga udah terbiasa dengan wired IEM, maupun headphone kekinian yang serba di-tune ke Harman Target, gue butuh EQ untuk bener-bener menikmatinya. Ini ya, gue sertakan juga screenshot settingannya. Oh ya, hampir lupa. Seperti versi sebelumnya, kita bisa menggunakan kabel kalau mau terkoneksi dengan jack 3,5mm-nya. Cuman, soundnya jelek banget. Tipis dan nggak recommended sama sekali. Bahkan gue udah tes connect dengan headphone amp gue juga. Ya hasilnya masih sama, so ini bukan masalah power. Oke, itu adalah quick review dari Sony WH-1000 XM5. All in all, lini headphone dari Sony yang satu ini masih menjadi yang paling mudah untuk gue rekomendasikan buat general user di luaran sana. Well, untuk kemudahan, kenyamanan, dan segala fitur yang ditawarkan tentu masih menjadi daya tarik utamanya. Soal sound, gue jamin ya kalau kalian tidak bermain dengan EQ ya kalian nggak bakalan puas. So jangan lupa EQ, EQ, EQ. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!